pikiran bawah sadar itulah yang kemudian dia membentuk karakter. Hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jakarta akan mengundi nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. 3 pasangan calon yakni Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana akan memakai nomor tersebut saat kampanye dan digunakan pada surat suara. Masa kampanye sendiri dijadwalkan mulai pada tanggal 25 September dan berakhir pada 23 November. Semakin dekat dengan Pilkada DKI, tentu semakin menarik diulas segala seluk-beluk dari 3 pasangan calon pemimpin ibu kota, termasuk tanda tangan dan juga kecocokan namanya. Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Karena kan kadang ada orang yang suka tanda tangannya simple, ada yang agak rumit ya, jadi itu bisa terlihat karakteristiknya dari situ sih. Tanda tangan itu ada tarikan-tarikan dari tulisan dan lekan-lekukan yang bisa dinilai. Ya, mengukur karakter seseorang dari tanda tangan memang bukanlah ilmu cocok logi belaka. Ilmu yang dikenal sebagai grafologi ini bahkan telah berkembang ratusan tahun silam, tepatnya pada tahun 1875. Kala itu, seorang pria Prancis bernama Abbé Mihong mengemukakan sebuah teori bahwa sifat-sifat manusia dapat dikelompokkan berdasarkan ciri grafis tulisan. Grafologi sendiri berasal dari Yunani, yaitu grapho yang berarti menulis dan juga logos yang berarti kata. Dia menyimpan seluruh memori dalam hidupnya dalam pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang kemudian dia membentuk karakter. Nah, tangan dalam hal ini sebagai alat yang diperintahkan oleh pusat susunan syaraf atau otak, dia membuat tulisan. Maka tulisan itulah yang menggambarkan karakter si manusia tersebut. Kusuma Prabandari yang telah menggeluti grafologi sejak puluhan tahun silam menyebut ada banyak rahasia terpendam yang bisa diungkap dari tulisan dan juga tanda tangan. Tulisan biasanya akan lebih detail menggambarkan karakter manusia. Sementara tanda tangan meski hanya sepintas, tetapi justru mewakili semua unsur yang ada di dalam hati seseorang. Dari emosi, kepribadian, intuisi, sampai ego dari manusia tersebut. Karena itulah, pada kebudayaan tertentu, tanda tangan justru menjadi sebuah hal yang sakral dan terlarang untuk ditulis ketika kondisi emosi sedang tidak stabil. Kaisar Cina itu dia tidak membuat tanda tangan ketika bersurat pada kaisar di kerajaan lain, ya. Itu karena tanda tangan itu memasukkan unsur emosi. Kalau dia menandatangani dokumen yang akan dikirim, pihak sana yang menerima akan melihat, oh dia sedang marah, oh dia sedang galau. Maka stempel yang digunakan oleh kaisar untuk menunjukkan identitas dirinya kepada pihak yang menerima surat. Lantas, bagaimana dengan tanda tangan dari calon gubernur DKI Jakarta? Mengurutkan tanda tangan dari abjad, ada sesuatu yang unik dari Dharma Pongrekun. Pasalnya, meski tidak ada huruf I, Dharma membubuhkan sebuah titik pada tanda tangannya yang merupakan tanda dari huruf I maupun J. Sedikit cenderung mengarah ke bawah dan tajam, Rita menduga semua ada kaitannya dengan latar belakang pekerjaan Dharma sebelumnya, yakni polisi. Ya, tanda tangan dulu baru titik begitu. Nah, ini menggambarkan orang yang tidak mudah percaya pada orang lain. Artinya ketika dia mau memberikan tugas pada orang lain, memberikan kepercayaan pada orang lain, dia amati dulu apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua, titik yang diberikan itu bukan berupa titik bulat penuh, tetapi vertikal, jadi ke bawah seperti itu. Ini menggambarkan bahwa dia adalah orang yang berpikir kritis dan mampu berpikir cepat.
Titik tajam itu juga menjadi sebuah indikasi sifat dharma yang bisa juga tumbuh ketika menempuh pendidikan kemiliteran. Sementara guratan ekor yang panjang juga menggambarkan kebutuhan akan seseorang tersebut untuk selalu diperhatikan. Menggambarkan bahwa dia kadang-kadang kalau tidak sabar dan bisa jadi dia terpancing untuk marah begitu, seperti itu. Tapi saya rasa ini harus dilihat lagi tulisannya secara keseluruhan, bagaimana huruf I secara keseluruhan dalam tulisannya. Di dalam tanda tangan ada huruf G dalam nama dia. Huruf G-nya itu lower zone-nya. Lower zone itu adalah zona di bawah. Itu dia panjang dan tegas. Ini menggambarkan bahwa dia punya determinasi atau dia orang yang mampu memerintah. Sementara untuk tanda tangan Pramono Anung, perempuan kelahiran Yogyakarta 60 tahun silam menyebut salah satu keunikan ada pada garis bawah yang panjang. Guratan itu biasa menggambarkan rasa bangga seseorang pada dirinya sendiri sekaligus kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi menurut Rita, tanda tangan politisi senior PDI Perjuangan ini cenderung sulit untuk dibaca dan mengindikasikan karakter tertentu. Tanda tangan Pak Pramono Anung ini tidak mudah dibaca karena dia hanya di depan begini kemudian garis seperti itu ya. Dengan asumsi bahwa tulisan dia bisa dibaca, saya ingin mengatakan bahwa beliau punya keinginan untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Tetapi dia tidak ingin publik itu tahu siapa dia sebenarnya, dalam arti orangnya tidak ingin show off siapa dirinya. Meski begitu, Rita menyebut bahwa hal itu bisa saja muncul dari kebiasaan atau kesukaan dari Pramono Anung yang tidak ada kaitan sama sekali dengan karakternya. Untuk Ridwan Kamil sendiri, bahwa salah satu ciri paling unik dalam tanda tangan mantan wali kota Bandung adalah pada terciptanya hubungan antar guratan. Biasanya orang dengan karakter tanda tangan bersambung adalah mau berpikir logis, bisa bekerja sama, sekaligus mampu membangun sebuah konsep. Sangat rapat, dia memang dan hurufnya itu sangat rapat, jadi menggambarkan bahwa dia juga sangat dekat dengan orang lain. Semua unsur huruf di dalam tanda tangannya Pak Ridwan Kamil ini ada poin di atasnya, nanti kita bisa lihat ada poin di atasnya. Dalam niat baik kami membangun bangsa ini. Goresan yang mirip rangkaian huruf M dan N tersebut memiliki ujung yang terpaku pada titik tertentu. Hal itu menggambarkan karakter seseorang yang punya kecenderungan meneliti ataupun berpikir secara komprehensif dan tertata. Ada sudut di atasnya, itu orang yang investigative thinking. Artinya adalah dia senang melakukan investigasi, senang ngulik-ngulik, senang melakukan penelitian seperti itu dari huruf yang ada ujung-ujungnya tajam-tajam itu. Nah, kemudian dari tanda tangan Pak Ridwan Kamil ada ekor yang panjang ke arah atas. Ini menunjukkan bahwa dirinya layak diperhatikan dan membutuhkan perhatian. Tak hanya rahasia di balik tanda tangan, pasangan calon yang terdiri dari dua orang ini juga konon bisa dinilai energi spiritualnya jika dilihat dari gabungan namanya. Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini. Uniknya dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pria yang akrab disapa Papi Seto punya penilaian tersendiri, bahkan meyakini ada beberapa ketimpangan dalam energi masing-masing pasangan. Bahkan pasangan paling populer dengan koalisi paling besar, yakni Ridwan Kamil dan Suswono, Papi Seto berpendapat justru sangat tidak seimbang. Persyaratan yang insya Allah kami akan daftarkan ke KPUD besok jam 2. Ya agak sedikit timpang, energinya lebih banyak ke Ridwan Kamilnya seperti itu. Suswononya bisa tergolong level energinya hanya 73%, sedangkan Mas Ridwan Kamilnya bisa sampai 98%. Sementara menilai pasangan Pramono Anung Rano Karno, Papi Seto menyebut ada sebuah keseimbangan yang sudah tercipta antara dua orang calon pemimpin tersebut.
Ketenangan ala Pramono dan ambisi dari Rano Karno membuat energi keduanya menjadi saling melengkapi. Bisa dibilang kalau Pak Pramono Anum dan Mas Rano Karno itu hampir sama, sudah mendekati level bagus lah, bisa dikategorikan persiapannya sudah matang. Dari sisi metafisik ya, dari sisi kegoiban lebih matang dan lebih pas. Yang menarik, Papi Seto justru meramalkan akan adanya kejutan terkait hadirnya pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Meski terbilang baru dalam politik, energi keduanya disebut Papi Seto sangatlah kuat. Walaupun Dharma Pongrekun ini di dunia politik belum terlalu didengar kinerjanya, tapi power energi, level energi, aura asihannya dan aura kepemimpinannya ini bagus seperti itu. Mungkin juga karena dari wilayah Toraja sana ya memang kental sekali dengan ilmu-ilmu metafisik ya, kekuatan power alamnya juga bagus di sana. Gitu. Dan spiritnya kalau Papi Seto lihat luar biasa, ini harus dihati-hatikan juga untuk paslon yang dua paslon tadi ya. Terlepas dari semua analisa tersebut, suara tetap milik dari masing-masing orang. Setiap kita punya hak untuk menilai sekaligus memilih pemimpin yang kita anggap mampu membawa ibu kota ke arah kemajuan. Kalaupun ingin menganalisa, sudah banyak rekam jejak dari setiap calon yang bisa kita cek dan recheck.